Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan contoh yang baik. Okay? Dengan hikmah. Dengan contoh yang baik. Ini adalah perintah yang dengan itu disebabkan juga, dengan itu sebab diantara manusia mau menerima dakwah kita dikarenakan kita berdakwah dengan hikmah dan contoh yang baik itu. Faham? Tapi manusia yang paling memahami maksud hikmah kata Allah, maksud contoh yang baik kata Allah, siapa? Rasulullah. Apakah dia tidak mengalami penentangan dalam masa dakwahnya? Faham? Mengalami penentangan nggak? Yang sangat berat dari kaumnya, iya kan? Jadi diperintahkan kita menyeru kepada Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Tapi hikmah dan mau'izah hasanah bukan mujibah, bukan sesuatu yang menjadi sebuah jaminan bahwa orang akan menerima dakwah. Paham ya? Dikarenakan sebagian kaum menuduh para ahlu sunnah katanya mereka nggak hikmah di dalam berdakwah. Akhirnya banyaklah orang-orang yang membenci mereka, mencaci mereka dan lain-lain. Katanya begitu, membubarkan kajian mereka dan lain-lain, ya kan? Kita bilang welcome to the club. Kemudian kita juga bilang bahwasanya yang pertama, perintah Allah hikmah dan mau'izah hasanah itu hanya perintah, bukan jaminan agar manusia menerima. Buktinya apa? Rasul sendiri, manusia yang paling hikmah, paling mau'izah hasanah, tetap mengalami penentangan. Satu. Yang kedua, sunnatullah dari zaman ke zaman, dakwah, seruan kepada kebaikan, pasti ditentang. Kalau langsung diterima di setiap tempat, malah justru kita mencurigai dakwah itu, bangsa jualan nih orang. Cari selera konsumen apa nih, selera pasar apa, dia ikut. Kayak ustaz-ustaz yang mazhabnya maslahi. Maslahat apapun yang diikuti, oh pasar begini dia ikut, pasar begini dia ikut. Wah. Iya enggak? Trennya nih ustaz ngevlog apa ini, itu mukanya, dia ikut. Trennya nih ustaz lagi ngaji sama artis bareng ini itu, dia ikut. Maslahi, mazhabnya maslahi. Anything, yang penting maslahat. Gitu? Justru kita mencurigai manhajnya kalau yang kayak gini malah. Oke? Justru semakin ditentang dia, ketika menyampaikan kebenaran, justru malah makin kita meyakini kebenaran yang ada padanya di antara zahirnya, di antara zahir ciri-ciri ahlul haq sebagaimana disampaikan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kaifa na'rif ahlul haq? Bagaimana wahai imam kita mengenal para ahlul haq? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Unzur aina yatawajjahuna suham al-adu." Lihatlah kemana diarahkan anak panah para musuh. Para musuh hak nih mengarahkan anak panahnya kemana? Nah, poin yang mereka incar itu insya Allah ahlul haq. Itu justru penentangan malah sebenarnya somehow, anyhow, kabar gembira buat kita itu. Sebenarnya ya, itu kedua, kita jawab lagi tuh. Mereka yang membawakan syubhat bahwasanya salafi ini kurang hikmah di dalam berdakwah. Dan kemudian kita juga jawab bahwasanya ketika dibilang hikmah dan mau'izah hasanah, hikmah yang dimauin pasar, yang dimauin awam, hikmah adalah apa? Lembut, tidak ada pengingkaran sama sekali, enggak mengingkari kekeliruan yang terjadi. Ini hikmah menurut mereka. Jangan suka nyalah-nyalahin orang. Tuh, begitu kan? Syirik juga enggak apa-apa. Dia mau nginep juga di samping kuburan, enggak apa-apa. Dia mau nyungsep minta-minta di kuburan, enggak apa-apa. Tanah kuburan dia ambil, dia bikin kopi, jangan disalah-salahin. Katanya begitu. Maunya dia ini begitu pada. Hikmah itu begitu. Diam dari kesyirikan. Diam dari bid'ah yang mereka lakukan. Itu bukan hikmah. Itu bukan hikmah namanya. Justru itu idlal. Penyesatan. Membiarkan orang di dalam kesesatan. Dengan itu jadi zalim. Justru rahmat ahlus sunnah kepada awam adalah ketika kita ingkari kesyirikan dan kebid'ahan yang mereka lakukan. Kenapa? Kita inginkan keselamatan buat mereka sebagaimana kita ingin buat kita. No. Bahkan rahmat ahlus sunnah kepada para ahli bid'ah, kita peringatkan para manusia jangan dengar dia. Kita sebut namanya si fulan bin fulan, jangan dengar. Dia sesat. Supaya apa? Enggak mengalir dosa kesesatannya kepada tuh orang. Tuh. Kita lebih rahim kepada dia daripada ibunya.
Ibunya apakah memperingatkan manusia dari kesesatan anaknya? Tidak kan? Kita memperingatkan manusia dari kesesatannya supaya nggak ngalir dosa manusia yang ikut kesesatannya kepadanya. Kita lebih merahmatinya daripada ibunya. Tuh ahlus sunnah. No, mindset kita begitu. Hikmah dan mau'izah hasanah begitu. Hikmah bukan berlemah lembut, bukanlah lah. Hikmah nih proporsional, tepat pada tempatnya. Ya kan, fi'lu ma yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi 'ala al-wajhil ladzi yanbaghi. Itu definisi Ibnul Qayyim. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang selayaknya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Itu hikmah. Hikmah bukan melenyek terus diem setiap saat, jangan mengingkari. Bukan hikmah itu, justru itu idlal, itu penyesatan justru. Ya.